Dah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anzala fil Qur'an hudal lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah Geografi Regional ini, yaitu Bapak Nofrion. Selanjutnya kepada tim kelompok, perkenalkan kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fauzan dari jurusan Ilmu Agama Islam. Dan seterusnya ada Muhammad Ridwan, juga dari jurusan Ilmu Agama Islam. Ada Hiyal Hamdi, jurusan Ilmu Agama Islam. Dan yang terakhir ada Ezi Kurniawan dari jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait video pembelajaran yang telah disampaikan atau yang telah dikirim oleh dosen pengampu di e-learning. Untuk itu, sebelum kita bahas terkait lebih dalam terkait video ini, maka baiknya kita paparkan dulu video mengenai video pembelajaran tersebut. Oke, baik. Mungkin itu sedikit cuplikan dari video pembelajaran yang telah dipaparkan atau telah dikirim oleh dosen pengampu di learning. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin video ini telah ditonton sebelumnya. Jadi kita masuk sesi diskusi terkait apa yang kita perlu ketahui mengenai hasil atau isi video ini. Itu berkaitan dengan pertanyaan 5W1H. Untuk mencakup secara kesimpulan, pertama kita beri dulu kesempatan kepada teman-teman tim untuk menyampaikan argumennya terkait video pembelajaran tersebut. Pertama, saya berikan waktu dulu kepada Saudara Muhammad Ridwan. Pada Ridwan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung saja ya. Melihat daripada video pembelajaran yang telah Bapak berikan dalam media learning, dapat kita simpulkan bahwa bencana dengan gejala itu sesuatu yang berbeda. Gejala tidak dapat kita katakan bencana bila tidak terdapat suatu atau hal yang dapat disebut sebagai bencana. Salah satunya ialah gejala dapat dikatakan bencana apabila yang pertama itu mengganggu, mengancam jiwa manusia. Jadi jika gejala itu tersebut tidak dapat mengganggu, mengancam jiwa manusia, tidak termasuk dalam bencana. Yang kedua yaitu menimbulkan kerugian harta dan benda. Banyak gejala-gejala yang terjadi di Indonesia, namun tidak menimbulkan kerugian. Berarti
hal tersebut tidak termasuk dalam bencana. Yang ketiga ialah merusak lingkungan. Ini dapat sering terjadi di Indonesia, bencana-bencana yang merusak lingkungan seperti agresi pantai, tanah longsor, dan sebagainya, itu merupakan termasuk daripada bencana, karena dapat merusak lingkungan. Yang ketiga ialah mengganggu psikologis manusia. Seperti kita ketahui, banyak bencana di Indonesia mengganggu daripada psikologis manusia, seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, itu mengganggu ketenangan daripada manusia. Dari apa yang kita simpulkan bahwa bencana ialah serangkaian peristiwa yang mengancam daripada kehidupan manusia dan kehidupannya. Jadi itulah yang dimaksud dengan bencana. Bencana dapat dikatakan gejala dapat dikatakan bencana apabila dapat merugikan manusia dan dapat menimbulkan kerusakan pada alam. Baik itulah yang dapat mungkin saya sampaikan mengenai video pembelajaran yang telah Bapak berikan pada media learning. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Mungkin itu sedikit jabaran dari Saudara Muhammad Ridwan terkait video pembelajaran yang disampaikan atau dijelaskan yang telah dikirim di e-learning tadi. Selanjutnya mungkin dari Ezi Kurniawan ada mungkin menyampaikan pandangannya kepada Ezi, waktu di tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah berikan waktu untuk menjabarkan pendapat saya tentang mitigasi bencana. Menurut pendapat saya, gejala dan bencana tersebut memang berbeda. Dikarenakan kita tahu bahwa tidak semua gejala yang ada atau yang kita lihat dikatakan sebagai bencana. Betul yang dikatakan oleh Saudara Muhammad Ridwan bahwa gejala tersebut dikatakan bencana apabila gejala tersebut telah merugikan masyarakat sekitar dan merusak lingkungan sekitar. Jadi apabila gejala ini terus-menerus terjadi, seperti yang disampaikan juga oleh Saudara Muhammad Ridwan tentang abrasi pantai atau pengundulan hutan yang akan mengakibatkan bencana, maka gejala yang merugikan seperti inilah yang disebut bencana. Jadi dapat saya simpulkan bahwa gejala yang terjadi terus-menerus dan dalam kuantitas yang besar dan merugikan lingkungan dan manusia dapat mengakibatkan bencana. Jadi sedikit penjabaran dari saya moderator. Sebelumnya salah maaf, saya minta maaf kepada mereka dan para hadirin semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ezi Kurniawan atas tanggapannya terkait video pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya langsung saja kepada Saudara Hial ingin menyampaikan beberapa argumennya terkait video pembelajaran kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya yang di satu lagi dikecilin aja biar bagus itunya. Langsung aja mungkin atau berada agak jauh sedikit mungkin dari sana. Kalau nggak bisa. Ya baik. Bismillah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya dari Saudara Ridwan dan juga Ezi, bahwasanya gejala dan juga bencana itu merupakan suatu hal yang berbeda. Nah, dari segi bencana itu sendiri itu banyak macamnya ya.
bukan hanya bencana alam, namun juga ada bencana non alam dan juga bencana yang dimunculkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau dari bencana alam itu dapat kita ketahui tadi ya, bahwa seperti ada gempa, tsunami, banjir, dan lain-lain. Lalu untuk bencana alam itu dapat kita ketahui di sekeliling kita, yaitu terjadinya kecelakaan, yaitu kecelakaan lalu lintas seperti kecelakaan tabrakan mobil, motor, maupun kecelakaan yang besar seperti jatuhnya pesawat dan lain-lain. Lalu juga ada kecelakaan yang ditimbulkan oleh manusia atau bencana yang ditimbulkan oleh manusia, yaitu contohnya seperti sabotase. Nah, sabotase ini bisa kita lihat seperti kejadian yang ada di Israel dan juga Palestina. Bagaimana salah satu pihak itu melakukan pelemahan, yaitu pelemahan kepada salah satu pihak untuk menguasai ataupun ingin melakukan penjarahan maupun penjajahan wilayah. Nah, jadi dapat dipahami bahwasanya bencana itu memiliki banyak macamnya, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana yang ditimbulkan oleh manusia. Ya, mungkin kurang lebih itu aja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Hiyal telah menyampaikan juga beberapa argumen terkait video pembelajaran kita kali ini. Dan terima kasih juga kepada Ridwan dan Ezi tadi telah menyampaikan beberapa argumen-argumennya terkait video pembelajaran kita. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya tadi dari isi video itu menjelaskan terkait jenis-jenis bencana dan gejala. Nah, bencana dan gejala itu berbeda. Mungkin tadi ada yang menjelaskan dari teman-teman bahwasanya bencana itu memang ada pembagiannya, ada bencana alam, bencana buatan atau non alam, dan bencana memang yang sabotase gitu tadi ya. Dan gejala mungkin itu pra darinya bencana gitu. Dan itu juga di dalam video itu juga kita ambil tarik kesimpulan bahwasanya dari segelintir bencana itu bisa diatasi dengan mitigasi tadi ya, mitigasi bencana, dan itu merupakan langkah bagaimana kita untuk menanggulangi, setidaknya tidak bisa menghambat, setidaknya bisa menanggulangi bencana yang terjadi, baik bencana alam, bencana buatan maupun sabotase tadi gitu. Mungkin untuk sesi diskusi kita pada malam hari ini hanya sekian saja dulu. Semoga kita semuanya baik yang dalam Zoom maupun yang akan menonton video ini nantinya dapat menarik kesimpulan pembelajaran terkait apa yang kita bahas dan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Saya selaku moderator, jikalau ada salah janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan dan terima kasih juga kepada teman-teman telah berpartisipasi pada malam hari ini. Oke, kita sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.